Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, Abu khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa, akhirna fillah Al-Ustaz Bapak Haji Agus Subandrio, yang kita muliakan orang tua kita Bapak Profesor Dr. Himawan, serta para sesepuh lainnya, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahib kita Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qaddam Al-Maqdisi wa Syekhuna Syekh Imam Al-Ghazali. Kana syai'un ilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa
fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jamaah kata Ustaz Imin halaman 108. Wa'lam. Kita naik sedikit ya, ulang kemarin biar nyambung. Wa amma huququl jar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah, tadi kita mau kesini itu sebelum lampu merah ngebiluk banyak anak-anak yang ngetrek main motor. Itu dicek apakah ada anak-anak bapak-bapak nggak? Ya, bilangin jangan ya, untuk mengganggu masyarakat, mengganggu ketenangan. Kalau jatuh nanti dia sendiri. Mudah-mudahan nggak ada anak-anak kita ya. Kalau ada anak Pak Agus nggak? Ternyata wah ya mah anak Pak Ketua Masjid, wah ngetrek. Baik. Wa amma huququl jar, adapun hak-hak tetangga. Fa'alam annal jiwara yaqtadi haqqan wa ra'a ma taqtadihi ukhuwatul Islam. Ketahuilah bahwa tetangga itu menuntut hak ya dibalik yang dituntut oleh persaudaraan se-Islam. Fayastahiqu, sehingga tetangga itu berhak ya ma yastahiquhu kullu muslimin wa ziyadah, sebagaimana haknya setiap orang muslim. Dan ada lagi hak tambahannya. Kita sesama muslim masing-masing ada haknya. Tetangga tambah lagi haknya. Ya, wajah fil hadithi, dan ada keterangan di dalam sebuah hadis, innal jiran thalathah, bahwa tetangga itu ada 3 macam ya. Ada jarun lahu haqqun wahidun. Ada satu tetangga ya, tetangga memiliki 1 hak. Wajarun lahu haqqan, dan tetangga punya 2 hak ya. Wajarun lahu thalathatu huquqin, dan tetangga memiliki 3 hak. Baru penjelasannya. Fal jarul ladzi lahu thalathatu huquqin, maka tetangga yang memiliki 3 hak apa saja? Pertama, al-jarul muslimu durrahim, tetangga orang muslim yang masih kerabat ya. Falahu haqqul jiwar, maka baginya hak bertetangga.
ya. Wa haqqul Islam, dua, dan hak ya sesama agama Islam. Wa haqqur rahim, dan hak kerabat. Jadi udah tetangga kita, saudara kita lagi, orang Islam lagi, tetangga dapat 3 hak ya. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, dia hanya dapat apa? Haqqul muslim fal jaru al muslim ya. Tetangga yang muslim. Lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar. Tetangga kita bukan saudara kita. Misalnya Ustadz Kamal tetangga sama Ustadz Imin, ya, mendapat 2 hak, tetangga dan hak muslim. Tetangganya bukan siapa-siapa, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, si kerabat, paman dan mamangnya. Tadi itu dapat 3 hakul kerabat ya. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga yang punya 1 hak saja ya, farjaru al-muslim, tetangga yang agamanya ya non muslim, tetap dia harus juga mendapatkan hak bertetangga, dijaga, dilindungi, saling hormat menghormati ya. Wa'lam annahu laisa haqqul jiwari kaful adha faqat, ketahuilah bahwa bukan hanya hak bertetangga itu kafu, apa kafu itu? Menahan ya, menahan diri dari menyakitkan. Jadi saya bertetangga dengan Ustaz Imin ya, bukan hanya saya menahan jangan sampai Ustaz Imin dapat keburukan, bukan itu saja artinya, bal ihtimalul adha, tapi ya dia juga menanggung adha. Artinya ketika Ustaz Imin juga disakitin orang lain, kita sebagai tetangga juga harus ya merasakan itu, membela. Misalnya rumah tetangga kita mau dirampok, kita diam aja, bukan rumah kita, rumah tetangga, nggak boleh ya. Kita harus ihtimal, kita harus tahan tuh segala adanya, kita bela mati-matian. Nah, kenapa? Ada hak tetangga yang harus kita bela. Yang ketiga, warifku, hak tetangga itu bukan hanya tadi kita menahan diri kita daripada menyakiti, tapi juga arifku, sesama tetangga harus baik, lembut, punya rasa kasih sayang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang amal solehnya banyak, sholat, puasa, haji, zakat, bahkan dia jihad, akhlaknya katanya orangnya warok, tapi di hatinya katanya kagak ada rasa kasih sayang, sama tetangga judes, kagak mau nyapa, kalau disapa dulu baru nyapa ya, tinggi dia. Nah, orang kayak gitu katanya amalnya kagak bisa naik ke langit berikutnya, gak bisa dipersembahkan kepada Allah. Gara-gara apa tuh ya? Hatinya keras ya. Baik. Wabtida'ul khair ya, selalu memulai dengan kebaikan. Kayak kita sama tetangga tuh selalu ramah ya, baik. Kalau punya makanan bagi-bagi sama tetangga, jangan makan dewekan doang ya. Ada satu hadis, ini saya jadikan buku, judulnya Minda Bisolihin, kebiasaan orang-orang saleh ya. Bab pertama itu bicaranya bukan bab pasal,
kemudian kebiasaan orang saleh tahajud, duha, ya dan sebagainya. Kemudian yang 9 ini nasihat Allah kepada Nabi langsung. Awsani rabbi bi sa'usikum bihinna. Aku pernah diwasiatkan oleh Allah 9 perkara. Sekarang saya sampaikan lagi kepada umat. Ya. Ada diantaranya nih, an asila amman qata'ani, menyambung tali silaturahmi pada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada saya. Ya. Yang kedua, an a'fu amman zalamani, memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada saya. Padahal mah gregetan ya, pengennya ngebales aja. Itu kalau hati kitanya jelek ya, nafsunya. Yang ketiga, an u'tiya amman haramani, berbuat baik pada orang-orang yang berkata jahat, berbuat baik. Kaedahnya bapak-bapak, pokoknya kalau kita berbuat baik, Allah balas dengan nikmat, nah gitu. Berbuat buruk jahat sebaliknya. Jadi apa? Terus aja berbuat baik, walaupun tetangga kita asem aja, agak negor-negor, dia merasa tinggi aja, biarin aja. Nanti tetangga yang begitu amalnya kagak sampai ke Allah, terjegal dia langit-langit ya. Baik. Wala wa ayyubda jaruhu bisalam. Ya, tetangga itu harus memulai ucap salam dulu. Kalau ketemu assalamualaikum, kita mau beli nasi uduk, tetangga kita lagi nyapu. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, apa kabar, sehat? Itu cakep banget begitu. Yang jalan-jalan aja melengos. Ya, kita ini umat Islam harus menebar rahmah, rifqun tadi ya. Wala yutilu ma'hu al-kalam. Tadi juga hak tetangga kita kalau ketemu juga, misalnya itu jangan bicara terlalu panjang-panjang. Hargai tetangga kita, pengen ini, pengen itu, punya hajat ya. Wa ya'uduhu fil maradi, hak tetangga berikutnya menjenguknya ya di saat sakit. Ini juga bagian daripada rahmah ya. Jamaah di langit yang ke-6 itu ada malaikat yang menangani kasus rahmah. Jadi digambarkan malaikat hafazah membawa catat amal kita itu. Isinya ada puasa, haji, zakat, jihad, marad. Sampai langit yang ke-6 disetep oleh malaikat hafazah. Stop. Saya periksa dulu. Saya malaikat yang menangani kasus-kasus rahmah. Oh, ternyata orang ini innahu lam yarham qattun insana. Orang ini di hatinya kagak ada rasa sayang sedikit pun kepada manusia. Ya, Allah memerintahkan kepadaku amal orang ini kagak boleh naik ke langit yang ke-7. Ya, ini orang katanya kalau tetangganya ditimpa musibah dia ketawa-tawa, dia seneng banget. Tetangganya dalam musibah harusnya kita iba. Itu sakit kita jengukin, meninggal kita takziah, punya kelebihan rezeki kita berbagi. Itu tetangga begitu ya. Bukan main gede-gedean pintu, main gede-gedean tinggi-tinggian pagar, bukan ya. Wa yu'zihi fil musibah. Hak tetangga itu apa? Yu'zi, kita bertakziah, kita menghibur fil musibah, di dalam musibah. Wa yuhanniuhu fil farhi, memberikan tahniah. Kalau memang
tetangga kita sukses, misalnya dia buka usaha, Pak Haji Agus selamat ya, semoga usahanya lancar berkah gitu. Jangan tetangga kita punya usaha biar kita sumpahin biar macet usahanya, nah jangan ya. Itu hatinya berarti kagak ada yarham, mungkin ada hasad ya, iri dengki. Di langit yang kelima itu ada malaikat khusus menangani kasus hasad. Di stop amal kita nggak bisa naik gara-gara ada hasad. Saya baca hadis itu sedih banget. Ini orang amalnya, sholatnya banyak, puasanya banyak, umrohnya sering, hajinya, zakatnya, sedekahnya. Di hatinya ada hasad, amalnya Allah kagak terima. Ya. Taib. Jadi apa? Wa yuhanni'uhu, hak tetangga itu kita memberikan tahniah, ucapan selamat ya, fil farhi, di saat tetangga kita dalam kebahagiaan. Selamat ya. Ya, ada apa nih? Selamat anak Anda sukses. Kemudian wa yasfihu an zillatihi. Ini paling penting ini ya. Karena kita melihat tetangga kita punya sempurna aja. Ya tetap aja manusia ada kesalahannya, maka yasfahu, memberikan pintu maaf, anzillatihi, dari tergelincirnya dia, salah omong misalnya ya, salah sikap. Tahu-tahu kita yang biasanya ketemu Pak Profesor ramah negor, tahu-tahu kalau diem aja, wah jangan langsung hati kita, wah ini mudah-mudahan sombong kita, mentang-mentang mau dapat gusuran ya akan negor ya. Kita harus husnuzon. Kenapa dia kagak negor? Barangkali di kepalanya ada masalah yang lebih berat. Jadi ketemu kita tuh nggak kelihatan kita tuh yang lebih besar masalah yang ada di kepala dan di hatinya. Nah, kita harus memahami ya. Maka yasfahu ya. Kemudian wala yattali'u ila darihi. Ini hak tetangga. Jangan melihat isi rumah tetangga kita. Nggak boleh. Kita bertamu aja itu adabnya. Ini pintunya ya. Itu kagak boleh berdiri pas depan pintunya. Pas dibuka mata itu duduk di sampingnya. Karena di situ ada air kehormatan tetangga kita, saudara kita. Harus kita jaga. Kalau rumahnya ada berantakannya, ininya ya. Begitu. Wala yudayyikuhu fi wad'il khashabi ala jidarihi. Dayyik artinya jangan membuat tetangga kita tuh jadi kagak nyaman itu. Nyusahin apa? Meletakkan kayu di tembok tetangganya. Nah, Bang Lukman lagi bangun rumah. Ya kalau dia mau naruh kayu bambunya di tembok tetangganya, paling agak bilang permisi. Taruh aja, jangan. Sama juga ya, kalau kita parkir di depan rumah tetangga kita itu bilang dulu. Itu aja membuat hati tetangga kita agak nyaman. Ya, sampai begitu Islam tuh, sampai menjaga kebersihan hatinya. Wala fi sabbil ma'i fi mizamihi. Juga tetangga itu tidak menumpahkan air di saluran tetangga kita. Kocoran air kita sengaja dilebihin talangnya. Bukannya ke tanah kita, ke tanah tetangga. Atau tetangga lah ini mancota ke sini. Ya, jangan sampai juga begitu. Ya.
Wala fi tarhi turabi fi finaihi. Juga jangan tarh membuang abu di fina halaman tetangga. Saya ingat itu ya, saya suka sekarang, tapi saya sadar salah tuh ya. Saya lagi bersihin teras rumah saya di lantai 2, nyapu. Ya padahal sih nggak gadain. Bisa ada satu dulu kotoran, tisu misalnya. Samping rumah saya tetangga kebun, ada pohon mangganya, pohon juga banyak sampahnya. Itu saya selalu ingat, buang satu aja kepikiran nih hak ini nih. Bukan itu, kepikiran Allah lihat, lalu buang sampah di tempat orang, halaman orang, harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita ngotorin ya halaman tetangga. Wala yatba'uhu an-nadhru fima yahmiluhu ila darihi. Tetangga juga haknya kagak boleh memandang, matanya ngikutin terus ya apa yang dibawanya ke rumahnya. Misalnya tetangga kita belanja beli duren lah. Beli duren, markirnya lagi jauh lagi di rumahnya, lewatin tiga rumah. Kita juga gak boleh apa tuh tetangga sampai ke situ, gak boleh. Luar biasa. Artinya jangan usik-usik tetangga ya. Jangan mengganggu kehormatan saudara kita sampai di situ. Pokoknya nggak mau tahu aja dah, yang baik-baik aja gitu. Wa yasturu ma yang kashifu an min auratihi. Dan berupa yasturu, menutupi ma yakshifu, apa yang terlihat min auratihi, dari auratnya, kejelekan tetangga. Kalau kita tahu jangan kita expose. Kalau mau dakwah ya kita berziarah, ngomong pelan-pelan gitu. Ya. Wala yatasamma'u alaihi kalamuhu. Jangan suka tetangga lagi ngomong kita potong, kita selak. Ya. Wala yaghuddu tarfahu an hurmihi. Ya. Jangan kita ya gudu, bukan jangan, artinya ya gudu, ya menundukkan matanya atau pandangannya an hurmi, dari kehormatan tetangga kita. Wa yulahizu hawaiju ahlihi idza ghaba. Wah ini luar biasa tuh. Bagaimana kagak toleransinya kita diajarin. Ya, wa yulahizu, dan selalu memperhatikan hawaija, kebutuhan ahlihi, keluarganya, idza ghaba, apabila tetangga kita lagi pergi. Ya, saya pergi umroh misalnya, kakak saya Ustaz Fahmi itu udah ada hak, 3 hak itu, hak saudara, kerabat, hak tetangga, hak apa satu lagi? Muslim. Ya, ditengok-tengokin itu istri saya kali butuh sesuatu gitu. Ya, contohnya ya, yulahidu hawaija ahli idza ghab. Ya, memperhatikan kebutuhan, keperluan. Apalagi misalnya, itu gurunya, tambah lagi tuh. Ustazah ada apa? Perlu dibantu kagak? Sampai begitu ya, perhatikan. Nanti lagi ada hak mahabbah, ya cinta. Sampai begitu. Faslun fi huquqil aqaribi war rahim. Pasal berbicara tentang hak-hak kerabat dan ya yang masih terhubung dalam silaturahmi. Wa amma huququl aqaribi war rahim,
Adapun hak-hak para kerabat dan saudara-saudara. Fafil hadis sahihi, di dalam hadis yang sahih, min riwayati Aisyah, ya, Aisyah isim alam, dari riwayat Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, ya, silaturahim itu tergantung di aras surga. Taqulu, dia berkata, man wasolani wasalahullahu, ya, wasola fi'ilhu domir terletak setelah fi'il jadi maf'ul bi, domir terletak setelah jar jadi majrur, domir terletak setelah inna jadi isim inna, domir terletak setelah isim jadi mudhaf ilaih. Nah, itu kedudukan domir. Man wasolani, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi kepadaku, ya, wasalahullahu, maka Allah akan menyambungkannya. Faman qata'ani, dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi kepadaku, qata'ahullahu, maka akan Allah putuskan juga. Wa fi hadisin akhar min afradil Bukhari, dan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi'i, ya, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu bil mukafi, orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Contoh gini, Ustadz Kamal main ke Ustadz Imin, Ustadz Imin datang lagi, itu namanya bukan wasil, bukan. Itu ibaratnya dia ngebales. Silaturahmi itu betul-betul datangnya lillah karena Allah, kagak ada syai', nggak ada sesuatu. Ikhlas. Ini ikhlas ini ada malaikat di langit yang ketujuh. Katanya ana sahibu adzikr. Saya malaikat yang menangani kasus orang yang ria. Ya. Banyak orang beramal bukan karena Allah, katanya. Dia bisa nipu orang lain, tapi dia kagak bisa menipu saya, kata Allah. Ana, katanya, raqibun ala ma fi nafsihi. Saya tahu banget, awasin hatinya bagaimana. Muttali'un ma fi qulubihi, Allah melihat apa yang ada di hati kita. Ya. Jadi saya ulang, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu, ya, bil mukafi, artinya orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya wajar ya, kalau Ustaz Kamal main ke Ustaz Imin, saya main lagi, ya wajar. Tapi ini dia udah benci sama kita, saudara kita, gara-gara urusan warisan udah kagak lagi tegur sapa. Kata kakaknya, udah ya, mulai hari ini kita putus hubungan keluarga gara-gara warisan. Adenya jangan dipalin. Oke ya, kakak yang mutusin, jangan. Dia marah bagaimanapun, kita adek tetapnya datang. Ini baru orang yang wasil tuh. Ya. Kalau dia udah benci, udah kagak mau lagi menyambung tali silaturahmi, kita yang wasil menyambungkan, itu orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Ibaratnya apa? Saya pernah dia kaji soal ini di umroh. Ternyata ada jamaah saya 40 tahun hampir kagak tegur sapa. Ada yang sama kakaknya, adanya di Kalimantan, dia di Jogja. Gara-gara kasus itu warisan, dia dengar saya ceramah ini,
tersentuh kali ya. Kalau bapak ini pulang umroh, ya ini oleh-olehnya apa? Nyambung tali silaturahmi. Maka belilah oleh-oleh, ya. Nanti ada kejadian udah kita undang dia kagak datang. Kalau bawa nafsu kita, ya udah dia kagak datang. Emang dianya kagak mau bayar sama kita. Kitanya ngalah, dia kagak datang husnuzon. Oh, mungkin dia ada hajat, ada apa. Kita datangin ke rumahnya, kita bawain oleh-oleh, begitu. Kalau bahasa saya, tetangga kita ngasih sepiring nasi uduk, kita bawain 10 karung beras. Banyakan mana Pak? Sepiring 10 karung. Itu lawan sifat jelek dalam diri kita. Ya, tetangga kita kagak senyum, kita senyumin aja. Tetangga kita pelit, kita bawain martabak kayak setiap hari dua. Masa iya dia kagak senyum tuh ya? Apalagi dia durian ya kamu ya. Itu taunya itu kan haji itu ya, haji. Suatu saat dapat berapa tahun bapak itu umroh lagi sama saya. Cerita sama saya, "Oke, makasih ya. Berkat itu saya amalin. Sekarang saya udah nyambung lagi sama saudara saya." Umur udah 60-50 tahun. Ya, sekian tahun saya nggak pernah ketemu. Saya merasa kakak saya merasa benar ya, gedek ya begini. Jadi adiknya songong, abangnya sombong, ego, gitu tuh ya. Karena ada Pak, amal soleh itu kan harusnya melahirkan hati yang lembut, rifkun tadi, rahmah. Tapi ada yang kagak melahirkan. Makanya itu di langit yang ke-6 orang amalnya banyak, kagak bisa naik ke langit yang ke-7 apalagi ketemu Allah. Gara-gara di hatinya kagak ada rahmah. Ya. Ya Pak Jagus, tetangga kita perlu apa tuh? Tanya-tanyain. Salimin, anaknya lagi sekolah, bayarannya udah cukup belum? Kalau belum tambahin ya, gitu. Contohnya ya, ada kepedulian kita itu sesama tetangga, apalagi sahabat kita orang masjid ya. Baik. Walakinnal wasila, tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah ini alladzi yang idza qata'at rahimuhu wasalaha. Apabila kerabatnya, saudaranya memutuskannya, dia terus nyambunginnya. Emang Pak, saya rasa yang paling berat itu ribut sama saudara sendiri Pak. Berat banget. Terkadang itu rumahnya depan rumah kita. Kita mau ke pasar tiap hari kita lewatin. Tapi ini kaki ini kalau pengen ke rumah itu berat banget. Dan mukanya aja berat. Nah itu gimana tuh? Ngelawan itu tuh. Uangnya hilang semuanya. Jangan ada ghadab di hati kita. Inilah yang kata Nabi apa? Ya bunayya, wahai putraku, jika Anda mampu setiap hari, setiap pagi, sore, hilangkan di dalam hatimu ada rasa gedek, benci, dendam, iri, dengki, banyak amrul qulub sama orang lain. Lakukanlah. Fa innaha min sunnati. Itu merupakan sunnah Nabi. Jangan hanya bayangin sunnah Nabi masuk masjid kaki kanan, baca doa sebelum duduk tahiyatul masjid. Ini yang paling mahal. Setiap hari buang, bersihkan hatinya. Ya. Kalian tetangga ada iri dengki buang itu namanya mutabaah dari aspek batiniah. Ya. Hari ini saya pernah diundang di Masjid Sabeni Tanah Abang. Saya kumpulin semua mencontoh meneladan Nabi aspek batiniah, bukan zahiriah, batiniah. Ya, sampai kepada hadis yang tadi itu. Ternyata amal kita yang begitu banyaknya zahiriyah itu kagak Allah terima gara-gara ada penyakit itu. Langit pertama ada ghibah, langit kedua ada fakhir,
bangga dengan ya sombong, sukses. Yang ketiga ada kibr, merasa lebih dari yang lain. Keempat ada ujub, kelima ada hasad, keenam di hatinya kagak ada rasa rahmah, ketujuh amalnya selalu ingin riya, sum'ah. Sampai langit ke ini terakhir malaikat bangga. Allah ini sudah terseleksi dari langit pertama sampai langit ketujuh, amalnya cakep dan ikhlas. Apa kata Allah? Malaikat, kamu tuh hanya tugasnya mencatat amal doang. Saya yang lebih tahu apa yang ada di hati hamba-hambaku. Dia itu kalau beramal bukan karenaku, dia kalau beramal karena tetangganya, karena orang lain. Kami begitu tuh. Dia telah menipu kalian, telah menipu banyak orang. Ketahuilah, aku melaknat orang-orang ini. Kami gitu tuh Pak. Jadi akhirnya ini hadis panjang, hadis Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ini Muaz bin Jabal dengan hadis ini nangis. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa selamat dari itu? Kata Nabi, udah ya, mulai hari ini jaga lisannya, jangan suka ngomong yang kagak baik dengan tetangganya. Apalagi sama orang alim, jaga apa? Al-waqi'atu. Ya, itu ya. Upayakan jangan ngomong jelek tentang saudara kita. Ya. Muaz bin Jabal katanya dalam hidupnya bisa dikatakan sedikit baca Quran. Di setiap kesempatan ngomongin hadis ini terus. Ada pesan Nabi, Muaz, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Jika engkau mengamalkannya, engkau akan beruntung. Jika engkau menyia-nyiakannya, engkau akan rugi. Itu diantaranya hadis yang begitu panjang. Baik. Jadi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang sama kerabatnya udah diputusin. Saudaranya kagak, SMS kagak, telepon kagak, negoro kagak. Ya, kita wasolaha hanya ke kerabat. Ya, kita sambung. Wa fi hadisin akhar min afradil muslimin anna rajulan. Dan di dalam hadis yang lain, ya, kalau tadi kan Al-Bukhari, jadi ini Pak, kalau disebutkan fi sahihaini, berarti hadis itu ada di bukunya Imam Bukhari, ke Imam Muslim. Tadi disebutkan afrad, berarti hanya ada di Imam Muslim. Ya. Anna rajulan qala, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, innali qurabatun asiluhum wa yaqta'uni. Wah, ini ujian banget ini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat, punya saudara. Saya selalu menyambung tali silaturahmi kepada mereka, tapi mereka yang ta'uni, selalu memutuskan. Yang kedua, wa ahsanu ilaihim wa yusayyi'una ilayya. Saya selalu berbuat baik sama mereka. Kalau ada rezeki saya bagi, mereka selalu berbuat buruk kepada saya. Buat. Yang ketiga, wa ahlumu anhum. Saya selalu ahlum, bersikap lembut, ramah, ajar lah orang Betawi kepada saudara-saudara saya. Wa yajhaluna alayya. Mereka kagak nganggap saya, remehin saya, menghina saya. Ini sama kayak di ini nih, sama kayak di Tanbihul Ghafilin Imam Samarkandi. Qala, dia berkata, ya, kata Nabi, la in kunta kama qulta, jika engkau tetap demikian sebagaimana engkau sampaikan, artinya tetap aja berbuat baik, faka'annama, katanya, tusaffuhul malla, katanya, seakan-akan engkau memasukkan abu ke dalam mulutnya. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan teruslah begitu, ya,
ma'aka bersamamu, atau terus aja berbuat baik ya. Jangan ikutin hawa nafsu, pengen ngebales. Nafsu kita kan pengen ngebales. Biarin aja dia kagak tegur, kita kagak tegur lagi dia, begitu. Ya. Wala yazalu, katanya asalnya zahirun alaihim ma'aka minallah. Teruslah begitu ya, artinya berbuat baik ya, nanti apa akan ada zahir atas mereka dari Allah, madum ta'ala dzalik, selama ada demikian. Wal makna annaka mansur alaihim, maksudnya Anda selalu dimenangkan oleh Allah atas mereka. Wa qad inqata'a ihtijajuhum alaihi bihaqqil qurabah, dan telah terputus tuh ya hujah mereka atasnya dalam hak persaudaraan. Kama yang qati'ul kalamu, kama yang qati'u kalamu min man saffal mulla. Mulai ini tadi wa huwa rimadu al-haru, abu yang panas ya, sebagaimana dia memutuskan ya pada orang yang mulutnya dipenuhi oleh pasir yang panas. Wala hadisu fi dzalika katsiratun masyhuratun fi silaturrahim. Hadis-hadis tentang itu banyak sekali populer dalam berbicara tentang silaturrahim. Wa fi haqq huquqil walidain, dan dalam hak-hak kedua orang tua. Wa fi ta'aqqudi haqqil dan pada menekankan hak ibu. Dalam kitab Islam Munapa, musibah yang paling cepat Allah kirimkan di dunia apa? Musibah kepada anak-anak yang uququl walidain, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jamaah selagi masih ada orang tua hidup, ya, berbuat baiklah. Ya. Kalau sudah mati bagaimana? Berbuat baiknya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bi ba'da wafatihima. Wahai Nabi, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik kepada kedua orang tua sementara keduanya berada di alam kubur? Kata Nabi, iya masih ada. Gimana caranya? As-salatu alaihima, ya, mendoakan keduanya. Wa istighfar lahuma, mohon ampun untuk keduanya. Ya. Yang ketiga, kalau masih ada teman-temannya, berbuat baiklah kepadanya. Yang keempat, kalau ada rezeki, badalin haji, badalin umroh. Nah, itu bentuk bakti kepada orang tua. Sedekah niatin buat almarhum, ya gitu ya. Wa amma huququl waladi, adapun haknya seorang anak nih. Fa'lam annahu lamma kana tiba'u tamilu ilal waladi lam yahtaj ila ta'kidil wasiyati bihi illa annahu qad yaghlibu hawal walid lil walad fayatruku ta'limahu wa ta'dibahu. Ya. Ketahuilah bahwa ketika ya ini lama kana tiba, ketika tabiatnya ya tamilu cenderung ilal waladi kepada anaknya, ya lam yahtaj ila ta'kidil wasiyati bi, tapi dia tidak apa namanya, tidak perlu ya untuk menguatkan wasiat kepadanya, illa annahu qad yaghlibu hawa al-walid li waladi, melainkan dia telah didominasi oleh hawa, ya, oleh hawa orang tua kepada anaknya. Fayatruku ta'limahu, maka si bapak meninggalkan pendidikan anaknya.
Ya, ini haknya anak nih. Anak harus mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Orang tuanya kagak bisa didik langsung, kirimlah anak-anaknya ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Ya. Wa ta'dibahu, mendidiknya. Jadi ada ta'lim, ada ta'dib. Di pesantren itu ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib. Ini 3 ringkasan. Wa qad qala Allah Ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qala al-mufassirun, para mufassir berpendapat maknahu artinya allimuhum wa adibuhum. Ajarkanlah mereka, berilah ilmu, wa adibu, dan apa adib? Didiklah mereka. Ada pendapat Imam Ali. Imam Ali apa? Di 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama lah ibu ajak bermain sama anak-anak main. 7 tahun yang kedua ajarin adab. Memasuk kamar kita seketok dulu. Mau berangkat sekolah cium tangan. Ya, kalau makan duduk bareng-bareng, jangan makan sambil main HP. Makan sambil nonton. Bapaknya gitu, anak-anaknya gitu ngikuti. Ya. Jadi anak mah gimana lagu bapaknya. Bapaknya makan berlari, anaknya juga ngikut berlari. Wa yanbaghi lil walid ayyuhsina isma ibnihi. Dan sepatutnya bagi orang tua memberikan nama yang bagus untuk putranya. Ya. Kata Nabi apa? Khairul asma ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah dan memuji Allah. Abdullah, Abdurrahman. Ya. Boleh gak namain anak kita dengan nama malaikat? Boleh. Jibril, Mikail, Israfil, jangan Israel, Israfil. Dulu ada ya Ustadz Jibril ada ya, yang Abu Jibril. Itu pernah 3 kali kita ketemu di pesantren saya. Orangnya apa pendapatnya itu dia punya argumen lah keras, tapi orangnya lembut sih Pak. Abu Jibril. Anaknya Mikail namanya, malaikat juga. Boleh namain anak kita nama Nabi, boleh. Nama malaikat boleh. Yang kagak boleh Abdul Syaiton, kagak boleh. Abdul Nabi kagak boleh. Raja diraja kagak boleh. Jadi kebetulan semalam di Al-Ma'mur ngaji kita Fathul Mu'in, kita fikih murni, bicara tentang bab kurban dan akikah. Ini ada bab akikah nih. Wa ya'iqu anhu, sepatutnya bagi seorang bapak memberikan nama kepada putranya dan mengakikahkannya, mengakikahkannya. Ribet banget, mengakikahkan. Fa idza balagha sabasinin, apabila sudah sampai umurnya 7 tahun, amarahu bis salati, perintah untuk anak untuk salat. Sedikit ya, ini dulu akikah. Akikah ini kita tadi di hari yang ke-7 itu sebaiknya kita mengakikahkan. Kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Ya, dari mulai belum balik sampai balik, sepatutnya orang tua kalau mampu potongin tuh akikah itu. Dari mulai
lahir sampai balik. Ya. Kalau balik udah kagak lagi. Kemudian laki-laki 2, perempuan 1. Lalu di tanggal ke-7 itu juga siapin namanya. Kasih nama anak itu ada 2. Ya, saya punya buku judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab. Ya. Kalau di hari ke-7 ini kasih nama. Ngasih nama itu ada 2 kaidah. Ada seorang bapak ngasih nama anaknya spontanitas, irtijalan. Ustaz Imin dikabarin, Ustaz Imin anaknya tuh baru lahir, matanya tertuju sama pengki, yang pengki mana? Lihat gunung, nah, zaman dulu gitu. Sampai di Sumatera masih ada gitu. Nah, ya itu irtijalan. Ada yang kedua ngasih nama anaknya dia tafaulan. Emang dia disiapkan. Ya, dia mohon kepada Allah mudah-mudahan anaknya kayak Nabi Yusuf misalnya. Dia namanya Yusuf. Walaupun kagak ganteng mukanya, akhlaknya cakep. Ya. Atau nama-nama tadi. Nah, kalau punya anak 3 laki-laki kagak ada, walaupun ini hadisnya katanya kagak sahih. Kalau anaknya 3 laki-laki kagak ada anak yang nama Muhammad, itu kurang keberkahan itu. Dianjurkan di setiap rumah kalau ada anak laki-laki kasih anak nama Muhammad. Itu fadailun aliyah, punya keutamaan yang sangat tinggi. Saya pas menulis buku saya itu, emang saya lagi ya anak saya namanya Ahmad Muhammad. Ahmad nama Nabi sebelum lahir, Muhammad setelah lahir. Kata mertua saya orang Palembang, Solah itu anak namanya siapa cucu? Ahmad. Ahmad apa? Pikir Ahmad Didat, Ahmad Mursidi gitu kan. Ya, tapolnya kepada kalau Muhammad Ghazali misalnya. Berarti kita pengen anak kita seperti Imam Ghazali. Saya bilang Ahmad doang Pak. Kalau Muhammad doang. Lah pendek amat. Sementara yang lainnya namanya cucunya panjang-panjang 3 rangkap. Ya saya tapaulnya langsung kepada Nabi pengennya Ahmad Muhammad. Yang perempuan Widad. Panjangnya apa? Widad. Ketawa dia. Ahmad. Jadi begitu Pak, kasih nama itu dua kaidah ya. Kemarin saya ke Turki pernah ada jamaah, ya Kiai anak saya lahir laki-laki. Wah saya di Turki nih, udah kasihnya Muhammad Fatih, kasih Muhammad Al Fatih. Ya gitu. Jadi mengakekkan itu, anak walaupun anak kita keguguran, ya nih perhati ini, walaupun anak kita keguguran itu tetap kita kasih nama. Itu karena ketika dia meninggal ya jadi kiret misalnya kita kuburkan kan itu hanya tinggal nggak usah dimandiin nggak disolatkan hanya kita lipat kain kafan kuburin itu harus ada namanya ya kenapa karena dia di umur berapa 4 bulan sudah ditiupkan waruh fi khafis sur sudah ada ruhnya di situ. Makanya harus dikasih nama ya. Jadi kasih nama, habis kasih nama apa? Hari ke-7 rambutnya dicukur Pak. Rambutnya dicukur. Ditimbanglah sama emas atau dengan perak, nilainya disedekahkan. Lalu daging akekah itu mana yang lebih bagus? Yang matang apa yang mentah? Kalau kurban itu bagusnya mentah. Ya, kalau kita potong-potong tuh ya kurban, ya namanya kurban sunnah ya. Tapi kalau akekah itu bagusnya matang, udah jadi matbukhah bahasa Arabnya. Ada 2. Yang bagusnya anak yatim yang sudah datang ke rumah kita, apa kita nganterin karena anak yatim? Sampai begitu pikir. Kita anterin Pak. Ya, udah kita bikinin rapi sekian box, mana nih ada rumah yatim
Ada pesantren yang doa apa itu antar itu lebih bagus. Ya, urutan itu ya, diakekahkan, dikasih nama, kemudian apa lagi nih? Cukur rambutnya, ya, bersedekah. Satu lagi di tahnik. Apa tahnik? Lak-lakan ini, yang paling atas. Panggil orang alim, guru-guru, yang orang saleh, di tahnik. Itu kalau Nabi biasanya pakai kormanya korma ajwa. Korma ajwa korma yang paling lembut dari yang lainnya. Ambil bagian dalamnya, dipapa, masukin ke belakangnya. Itu tarbiyah Nabi itu. Dari kecil sudah begitu. Mudah-mudahan katanya mendapat pendidikan dari Nabi. Ketika lahir diazankan, dikomatkan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas. Ini bimbingan. Ya, yang ini kalau kagak tahu, bapaknya hanya seneng aja. Gua jadi bapak, gua jadi bapak, gua jadi bapak. Saya jadi kakek, jadi kakek. Tapi nggak tahu amalan-amalan Islam yang diajarkan Nabi. Dan baca ini u'idzuha biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu bacaannya. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung untuk seluruh keturunanku dari godaan setan yang terkutuk. Nah, lagi ya nih. Sampai sini kan soalnya. Jadi wa idza balagha sabasinin, apabila nanti anak kita udah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Ya. Bukan hanya sholat, wa disunatin. Wa khatannahu, dan disunat ya, dikhitan. Khitan ini merupakan syar'un ma qablana, syariat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita, Nabi Ibrahim ya, ada syar'un ma qablana. Fa idza balagha, apabila anak kita udah balik, udah waktunya nikah, zawajahu, nikahin. Makanya emang ini ya, saya perhatiin tuh kebahagiaan orang tua tuh ya, udah kasih nama, kasih disekolahin, tuh anak apalagi habis tamat dapat kerjaan dinikahin tuh. Itu anak orang tua kalau udah nikahin anaknya, ibaratnya udah pelong kayaknya. Alhamdulillah, tanggung jawab bapak udah selesai, tinggal nungguin cucu dah. Ada saya kiai, anak saya belum beranak, kiai doain ya. Ternyata belum bahagia juga. Habis nikahnya belum punya cucu. Setiap kakek pengen juga punya cucu itu. Ya. Baik, terakhir wa amma huququl mamluk, adapun hak-haknya budak ya, pembantu katakan bi ayyud aimahu, jangan lupa kasih makan dia, wayaksuhu, kasih pakaian dia, wala yukallifuhu ma la yutiqu, jangan kasih dia beban yang dia kagak mampu. Kita punya anak buah kita kurus, suruh bawa apa? Mikul kulkas sendirian, benar. Ya. Wala yanzuru ilaihi bi'ainil izdira, jangan memandangnya dengan pandangan yang meremehkan ya. Dia tetap makhluk Allah. Wa yafu an zillalihi, ini kayak Nabi nih ya, memaafkan anak buah kita kalau dia zilal tergelincir, salah omong, salah ini ya. Jangan terlalu kaku banget, salah dikit main pecat aja, jangan dia maafin. Soalnya apa? Kalau kita merenung, kita berapa kali melakukan kesalahan Pak sama Allah? Berapa kali Pak? Coba Bapak merenung nah. Berapa kali sampai hari ini kita melakukan kesalahan dan dosa? Kan banyak itu. Gak kehitung dah. Allah maafin. Nah, gitu juga ketika kita jadi bos, punya kekuasaan, ada anak buah kita salah, ya. Saya pernah ya pengalaman, tapi saya sedih juga tuh. Saya bawa jamaah dulu bupati. Tahu lagi hajian, saya nggak sebutin daerah mananya. Bupati bilang ke saya, Pak Kiai,
ini saya dapat laporan kepala dinas saya, dia selingkuh, jalan sama perempuan lain. Gimana Ki? Saya ceplos pecat Pak. Dan tahu-tahunya benar-benar dipecat. Astagfirullahaladzim. Sebelum saya pulang, orang itu tidak ada lagi di bangkunya. Saya tanya, Kiai, sudah Kiai? Astagfirullahaladzim. Salah omong saya. Benar-benar dipecat. Makanya jangan salah omong ya, bahaya. Baik. Wa ayyafu an zilalihi wa liyatadzakkarullaha inda zilali nafsihi. Ini primer. Dan hendaknya mengingatkan kepada Allah ya ketika zilal terpeleset dirinya. Ya. Fayafu rajaan ayyafallah, dan ya minta maaf, berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Ya. Sampai begitu tuh ya. Baik banget tuan rumah. Allah maafin dia ya Allah gitu. Makanya Nabi 10 tahun sama Imam Anas kagak pernah dengar kata-kata yang jelek. Saya 10 tahun tinggal sama Nabi, gak pernah saya. Kenapa kamu begitu? Gak pernah ada kata-kata itu. Subhanallah ya, akhlak Nabi luar biasa. Babul uzlah, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin doanya, semoga yang kita baca, kita pelajari, Allah kita kasih paham, hafal, dan bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab min hajil qasidin fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.